10 hal yang membuatmu terlihat seperti pecundang. Fakta menarik, kamu tidak harus miskin untuk terlihat seperti pecundang. Kamu juga tidak perlu gagal di depan umum, dipermalukan, atau jatuh sampai titik terendah. Semua itu sebenarnya berawal dari kebiasaan kecil, reaksi, dan pola perilaku yang diam-diam menyampaikan pesan ke dunia. Hei, aku nggak menghargai diriku sendiri, jadi kamu juga nggak perlu. Yup, kamu mungkin sedang memancarkan aura pecundang tanpa menyadarinya sama sekali. Jadi, mari kita bahas perilaku-perilaku spesifik yang secara diam-diam menghancurkan rasa hormat orang padamu, merusak reputasimu, dan menghambat kesempatanmu. Peringatan awal, bisa jadi kamu melakukan lebih banyak hal ini daripada yang kamu kira. Nomor 1, terus mengeluh tanpa pernah bertindak. Kita semua pasti pernah mengalami hari yang buruk, dan kadang-kadang butuh curhat. Itu normal. Tapi kalau kamu selalu punya sesuatu untuk dikeluhkan, entah itu soal pekerjaan, teman, tubuhmu, atasanmu, dan sebagainya, namun tidak pernah berusaha memperbaikinya, lama-lama orang tidak lagi merasa iba. Mereka malah mulai merasa malu untukmu. Yang lebih parah, mereka kehilangan kepercayaan pada dirimu. Karena terus mengeluh tanpa bertindak memberi pesan yang jelas pada orang lain. Aku tahu ada masalah, tapi aku terlalu lemah untuk melakukan apapun. Nomor 2, sombong dengan pencapaian masa lalu. Membicarakan masa kejayaanmu, piala yang pernah kamu menangkan, jabatan keren yang dulu kamu punya, atau perjalanan seru 10 tahun lalu, mungkin terasa sepele. Tapi sebenarnya, itu menyampaikan pesan yang jelas. Hari-hari terbaikku sudah lewat. Orang-orang yang menang dalam hidup fokus pada kemana mereka akan pergi, dan apa yang sedang mereka bangun sekarang. Kalau satu-satunya hal mengesankan darimu hanya berasal dari masa lalu, orang-orang akan berhenti melihatmu sebagai sosok yang relevan. Kamu jadi seperti pameran museum berjalan, tentang kejayaan yang sudah memudar. Nomor 3, selalu ingin mengungguli orang lain. Banyak orang melakukan ini tanpa sadar. Kamu pasti tahu maksudnya. Seseorang membagikan kabar baik, seperti dapat pekerjaan baru, mencapai target kebugaran, atau meraih pencapaian pribadi. Tapi alih-alih ikut merayakan, kamu malah langsung menjatuhkan cerita yang lebih hebat versi kamu sendiri. Seolah-olah kamu sedang ikut lomba yang tidak pernah dimulai oleh siapapun selain dirimu sendiri. Hal ini jelas-jelas menunjukkan rasa tidak percaya diri. Itu memperlihatkan bahwa kamu tidak tahu caranya bahagia untuk orang lain, karena kamu terlalu sibuk membuktikan bahwa kamu juga penting. Lama-lama, orang-orang akan berhenti memberimu kabar baik. Mereka akan diam-diam melabelimu sebagai sosok yang melelahkan, dan perlahan menjauh. Tapi inilah yang sering dilewatkan banyak orang. Bahkan kalau kamu pandai memilih kata, energi yang kamu pancarkan akan tetap memperlihatkan siapa dirimu. Karena aura pecundang bukan cuma soal ucapan, tapi juga tentang bagaimana kamu membawa diri, bahkan saat kamu tidak bicara. Dan itu membawa kita ke poin berikutnya. Nomor 4, berpakaian. Seakan-akan kamu tidak peduli, padahal itu momen penting. Kamu nggak harus pakai jas lengkap ke supermarket, tapi ketika situasinya penting, seperti wawancara kerja, kencan, atau acara profesional, datang dengan penampilan berantakan mengirimkan pesan yang salah. Pesannya adalah, aku nggak menganggap ini penting, dan kamu juga sebaiknya nggak usah. Ingat, ini bukan soal fashion, tapi soal usaha. Pakaian yang rapi, bersih, dan pantas menunjukkan bahwa kamu peduli dengan bagaimana kamu menampilkan diri. Kalau bahkan itu saja tidak bisa kamu urus, orang akan berasumsi bahwa kamu tidak punya hal serius untuk ditawarkan. Nomor 5, terlalu terobsesi dengan penampilan. Di sisi lain, terlalu peduli dengan penampilan juga sama buruknya. Selalu bercermin setiap 2 menit, mencari-cari pujian, atau sibuk mengatur angle terbaik di Instagram.
Semua itu menunjukkan satu hal. Harga dirimu sangat rapuh dan hanya bergantung pada pengakuan dangkal dari orang lain. Percayalah, kalau rasa percaya dirimu berdasarkan seberapa menarik penampilanmu hari itu, kamu akan terus merasa kalah, lagi dan lagi. Nomor 6. Terus-menerus mencari validasi. Oke, kebiasaan yang satu ini benar-benar bentuk bunuh diri sosial. Dan biasanya terlihat seperti ini. Kamu dapat promosi dan langsung buru-buru unggah ke media sosial. Baru sekali olahraga dan kamu ingin semua orang tahu. Kamu mencapai sesuatu yang kecil dan merasa harus memastikan seluruh dunia mengetahuinya. Memang, bangga pada diri sendiri itu sehat. Tapi mencari validasi terus-menerus, itu beda cerita. Ada perbedaan besar antara aku senang ingin berbagi dengan tolong yakinkan aku bahwa aku penting. Kalau harga dirimu tergantung pada pengakuan dari orang lain, orang-orang bisa merasakannya. Dan mereka kehilangan rasa hormat, karena kepercayaan diri yang dibangun dari validasi adalah kepercayaan diri yang rapuh dan mudah runtuh. Kalau bagian ini terasa agak menusuk, siapkan dirimu, karena perilaku selanjutnya bahkan lebih merusak. Nomor 7. Bersikap seolah kamu tahu segalanya. Kamu mungkin berpikir bahwa percaya diri berarti selalu punya jawaban untuk segalanya. Salah besar. Tidak ada yang suka dengan orang yang sok tahu. Berpura-pura bahwa kamu sudah paham segalanya, bukan membuatmu terlihat pintar, tapi malah membuatmu terlihat kecil. Orang yang benar-benar kuat itu rendah hati. Mereka bertanya, mendengarkan, dan tetap terbuka untuk belajar. Kalau kamu selalu bersikap seolah-olah kamu paling pintar di ruangan, pada akhirnya kamu akan jadi satu-satunya orang di ruangan itu, karena tak ada lagi yang ingin berada di sekitarmu. Nomor 8. Terlalu negatif atau sinis terhadap segalanya. Mengejek mimpi orang lain, meremehkan mereka yang sedang berusaha, atau memutar mata saat mendengar kabar baik, seolah-olah kamu terlalu realistis untuk percaya pada hal-hal positif. Itu mungkin terasa pintar, tapi sikap seperti itu tidak membuatmu terlihat bijak. Itu justru membuatmu terlihat pahit dan penuh kepahitan. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa kamu sudah terlalu terluka oleh hidup, sampai-sampai tidak bisa membayangkan hal baik terjadi lagi. Dan percayalah, tidak ada seorang pun yang mau terseret ke dalam lubang hitam seperti itu. Nomor 9. Membiarkan dirimu tidak dihargai berkali-kali. Ini kenyataan yang mungkin terdengar keras. Kamu mengajarkan orang lain bagaimana cara memperlakukanmu. Kalau kamu membiarkan orang lain menginjak-injakmu, merendahkanmu, memanfaatkanmu, dan tidak menghargai waktumu, itu berarti kamu sedang menunjukkan pada dunia bahwa kamu percaya dirimu memang pantas diperlakukan seperti itu. Kamu gak akan dapat poin lebih hanya karena jadi orang yang lebih dewasa. Kalau nyatanya kamu hanya jadi keset. Jangan salah paham, kamu memang gak perlu bertarung dalam setiap konflik. Tapi kalau kamu tidak pernah membela diri, orang-orang akan menganggap bahwa kamu tidak punya pendirian sama sekali. Dan sekarang, kita sampai pada kesalahan terakhir dan paling brutal yang bisa mengurung seseorang dalam energi pecundang selamanya. Nomor 10. Tidak pernah belajar dari kesalahan. Kegagalan adalah bagian dari hidup. Setiap orang pasti pernah jatuh. Tapi kalau kamu terus melakukan kesalahan bodoh yang sama, memilih orang yang salah, menghabiskan uang yang tidak kamu miliki, menyabotase peluang, dan terus menyalahkan dunia seolah-olah hidup ini tidak adil, itu bukan nasib buruk. Itu kamu yang tidak bertanggung jawab. Hidup memberi pelajaran setiap hari. Pemenang belajar. Pecundang mengeluh dan mengulang. Yang menentukan bukan kegagalannya, tapi apakah kamu belajar atau terjebak selamanya. Kesimpulannya, tidak ada yang terlahir sebagai pecundang, dan tidak ada yang harus tetap jadi pecundang. Kamu tidak harus kaya, kamu tidak harus sempurna, dan kamu juga tidak perlu menang setiap waktu. Tapi kalau kamu membawa diri dengan semangat tumbuh, kerendahan hati,
dan rasa hormat pada diri sendiri, kamu tidak akan lagi memancarkan energi pecundang. Jadi ubah kebiasaan-kebiasaan ini. Naikkan standar hidupmu. Dan lihat bagaimana dunia mulai memperlakukanmu secara berbeda. Kalau kamu masih nonton sampai sini, berarti kamu bukan orang yang mau hidup biasa-biasa saja. Jadi, buktikan itu. Jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe kalau kamu serius ingin berkembang. Dan bagikan video ini ke seseorang yang juga butuh tamparan sadar. Karena pada akhirnya, kamu entah sedang berkembang atau tertinggal. Pilihannya ada di tanganmu. Terima kasih sudah menonton.